Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ganjar atau Prabowo, Demokrat akui sudah condong ke salah satu. Ya, dari dulu begitu seperti itu begitu. 1 minggu lebih begitu kan. Condong salah satu. Sana sini begitu. Ujung-ujungnya ngungkit ya koalisi perubahan begitu. Ujung-ujungnya ngungkit masalah Anies Baswedan. Ujung-ujungnya begitu melihat bahwa wah ini terzalimi, melihat baper, curhat kepada publik. Tahu-taunya masyarakat tidak simpati begitu ya. Jelas di situ begitu kan. Sayang seribu sayang ya, Partai Demokrat itu ya kecerdasan emosional masih belum dipakai begitu. Kenapa? Karena apapun yang sudah dibenturkan dua ini, mau pilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ya sat set aja begitu kan. Kalau mau dukung Ganjar silahkan nyatakan sekarang. Ya biar calegnya yang di bawah tidak pusing begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu. Mau ke Pak Prabowo silahkan begitu. Ya pasti saya yakin dan saya yakin yang Partai Demokrat ini akan mendukung setelah ada capres-cawapres yang mendaftar ke KPU. Baru ada Partai Demokrat akan ingin bergabung. Silakan ya prediksi sendiri begitu. Ya karena sudah paham ya dengan karakter Partai Demokrat seperti apa begitu ya. Mengambil keputusan itu agak lambat begitu ya. Tetapi yang sayang seribu sayang, kalau sudah ada capres-cawapres lalu kemudian daftar ke KPU belum memberikan pernyataan ya dukungan terhadap salah satu calon, maka kemudian ya orang akan menganggap wah ini kok seperti ini begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang jadi partnernya Abu Janda atau Ferdinand Hutahian. Betul begitu kan? Mau masuk ke ke sana atau masuk ke Abu Janda begitu. Ganjar atau Prabowo, Demokrat akui sudah condong ke salah satu. Bayangkan begitu, kader-kader Demokrat ya di media sosial dan simpatisannya banyak yang mengkritik Pak Ganjar. Yang jelas di situ begitu sudah kelihatan. Bagaimana kok saya dikritik habis-habisan oleh pendukung Anda begitu? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Pak Jokowi dikritik, ya kebijakan-kebijakan dikritik begitu kan. Sana sini dikritik. Lalu kemudian pendukung-pendukung Pak Ganjar pernah mengkritik Partai Demokrat begitu kan terkait dengan mangkraknya Hambalang dan sebagainya begitu kan ya, itu jelas di situ begitu kan, tidak menemukan titik temu begitu. Kalau dia bergabung kepada Ferdinand di situ begitu ya, satu kolam ya, merasa saling lirik-lirikan pastinya seperti itu begitu ya. Tetapi ini banyak sekali ini Demokrat ya tentu akan memilih yang nggak ada Moldokonya. Siapa sih sebenarnya begitu kan ya. Ya, pasti ketemu dengan Muldoko nanti. Kalau ke Pak Ganjar, pasti ketemu dengan Muldoko. Bisa saja begitu kan ya. Pasti saling ya akrab lagi di situ betul. Hei, kamu yang mau mengambil partai saya. Kira-kira curhatan-curhatan seperti itu begitu ya. Bahkan ya cuma khawatir ya warna biru itu tua ya. Itu tiba-tiba mungkin luntur, berubah jadi abu-abu ya. Entar duduk satu meja dengan Ferdinand ya, sudah dikritik oleh Ferdinand habis-habisan. Tahu-taunya akrab di situ begitu. Itulah politik. Maka dalam politik saya katakan sejak dulu begitu kan. Dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada adanya kepentingan mereka begitu ya. Sudah jelas di situ begitu. Hanya sebagai penggembira beda ya, katanya waktu dengan koalisi perubahan Partai Demokrat punya bargaining jauh lebih tinggi ya. Katanya begitu ya, teriak-teriak perubahan kena angin sedikit roboh, lemah. Ini kritikan dari netizen. Betul juga ya kalau dihitung-hitung begitu ya. Berapi-api begitu, mengkritik kebijakan Pak Jokowi, mengkritik sana sini, membangun bangsa sana sini, perubahan, perbaikan dan sana sini ya. Kena angin dikit begitu kan? Ya, siut begitu kan. Ya kena angin dikit roboh, lemah di situ begitu. Ya, apa yang mesti dipertahankan? Kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra, tetapi inilah negara demokrasi begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Ganjar Pranowo, Demokrat akui sudah condong ke salah satu calon ya. Sudah tentukan saja, jangan berbelit-belit di situ begitu ya. Juru bicara DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mengatakan kader DPR sudah menyampaikan aspirasi mengenai langkah selanjutnya usai ya tidak lagi mendukung Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Bahkan dari aspirasi 38 DPD Demokrat ya tingkat provinsi ini sudah ada kecenderungan ke salah satu calon ya, ke salah satu poros. Apakah ke Prabowo atau kepada Pak Ganjar.
Memang sudah ada kecenderungan ke salah satu. Kalau ada partai teman-teman di daerah kecenderungannya ke salah satu memang lebih kuat ya Harzaki dalam podcast What the Face ya. Ya pasti kepada Pak Ganjar tong tentunya begitu kan. Apakah dengan ya SBY dengan Bu Mega sudah baikan? Apakah pendukung-pendukung Partai Demokrat, pendukung-pendukung dari Pak Ganjar sudah baikan begitu di media sosial? Kita lihat saja mereka begitu, rekam jejaknya banyak di situ begitu kan. Ya, bagaimana jadinya? Pasti saling bisik-bisik nantinya begitu kalau ketemu satu meja begitu dengan Ferdinand begitu, apalagi ketemu dengan Muldoko begitu kan ya. Harzaki belum mampu membeberkan keinginan kader daerah mengenai capres yang patut didukung di Pilpres di 2024. Dia hanya mengatakan bahwa Partai Demokrat menganggap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama tokoh yang baik dan hebat. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Wah, sudah dipuji begitu kan ya. Kalau yang dulu gimana begitu? Rekam jejaknya pasti ada di situ begitu ya. Saya setuju sekali begitu kan, Harzaki Mahendra ini sejak awal saya sudah tahu begitu dan bahkan ya dengan kata-katanya saya suka begitu kan. Tapi pada hari ini kenapa kok agak lemah begitu ya? Menurut dia, Ganjar merupakan sosok yang berpengalaman di alam demokrasi ya dan juga telah menjalin komunikasi yang baik dengan ketua umum ya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan Pak Ganjar ini dan gubernur 2 periode ya di Jawa Tengah. Ya bisa 2 periode berarti kita anggap sebagai sukses oleh rakyatnya. Punya pengalaman yang cukup demokrasi. Sebelum juga DPR orangnya baik ya, komunikasinya dengan Mas Ahy juga baik. Katanya baik ya, semuanya baik deh begitu ya. Tapi lihat saja begitu bagaimana yang diungkapkan Partai Demokrat habis-habisan di situ begitu. Datanya masih lengkap, masih belum dihapus. Ya terutama kata-kata dari kader-kader Demokrat di situ begitu ya. Bahkan sepanjang apa yang kami tahu yang selama ini Pak Ganjar kalau ngomong apa ya ke Mas Ahy itu sama dengan apa yang dilakukan ya. Enggak ada yang manis-manis ya, yang di depan. Enggak tentunya ya nikam di belakang. Belum ada kejadian, semoga enggak ada katanya begitu. Diungkit lagi begitu, diungkit lagi. Mungkin kalau sudah diungkit kan sakit hati begitu kan ya. Sudah jelas di situ begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan politik yang sebenarnya begitu ya. Apakah dia berlabuh kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar begitu ya. Sementara itu Harzaki menilai Prabowo merupakan sosok hebat dan berjasa kepada negara yang perlu diapresiasi. Menurutnya Prabowo memiliki jejak yang selaras dengan Susilo Bambang Yudhoyono ya, ketua majelis tinggi partainya. Bagaimana beliau juga punya jasa banyak buat negeri, dia militer lalu juga mendirikan partai, kita perlu apresiasi. Wow, semakin mencair deh omongannya begitu kan. Itulah politik kita begitu. Beliau ini kan mengikuti rekam jejak Pak SBY, bagaimana seorang jenderal militer yang ingin bertarung atau ingin mengabdi kepada bangsa ya lebih luas dan menjadi pemimpin negara ini ya, membuat partai politik, membangun partai politik seperti Pak SBY ya, dikait-kaitkan dengan itulah begitu kan. Itulah cara-cara mereka untuk mencari simpati. Sudah kelihatan begitu kan, tapi sayang 1000 sayang kalau menurut saya pribadi begitu ya. Ya kalau mau dukung silahkan dukung, jangan lalu kemudian ya seolah-olah ada ini ada itu ya, mendorong ya, lalu kemudian seolah-olah memberikan statement yang baik begitu kan ya. Kita lihat saja punya rekam jejak semuanya begitu ya. Bahkan di satu sisi juga menekan lebih condong ke sosok yang memiliki komitmen ya, tapi ya Partai Demokrat secara resmi telah mencabut dukungan kepada Anies di Pilpres 2024 ya. Keputusan itu diambil sehari sebelum deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Demokrat juga menyatakan keluar dari koalisi perubahan yang saat ini terdiri dari Nasdem, PKS yang masih mendukung Anies Baswedan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau HY mengatakan partainya akan bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan dan etika politik ya. Sudah jelas di situ begitu. Saya kira kalau menurut saya pribadi ya mending Partai Demokrat kembali kepada koalisi perubahan saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.